Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kabar gembira kembali datang untuk jutaan calon jamaah haji Indonesia. Kabar yang sudah lama dinanti, yang tentu menjadi angin segar di tengah panjangnya daftar tunggu keberangkatan. Bayangkan, sejak puluhan tahun lalu, nama-nama mereka sudah tercatat di daftar tunggu. Setiap tahun, mereka melihat tetangga, saudara, atau teman berangkat, sambil berbisik dalam hati, kapan giliranku tiba? Tahun 2026 nanti, Indonesia kembali mendapatkan kuota haji sebesar 221.000 jamaah, angka yang sama dengan kuota normal tahun 2025 lalu. Dan yang lebih menggembirakan, ini belum termasuk kuota tambahan yang biasanya diberikan jelang musim haji. Bagi sebagian orang, ini seperti setetes air di padang pasir. Harapan itu kembali tumbuh. Harapan agar penantian panjang yang bagi sebagian orang bisa mencapai puluhan tahun bisa sedikit terpangkas. Harapan agar semakin banyak saudara kita yang bisa menunaikan rukun Islam kelima ini lebih cepat. Namun, di balik kabar gembira ini, ada tantangan besar yang masih mengganjal. Tantangan yang jika tidak segera dibenahi, akan terus membuat antrian haji Indonesia menjadi salah satu yang terpanjang di dunia. Kuota dan realita antrian haji. 221.000 kuota memang terdengar besar. Tapi faktanya, jumlah ini masih jauh dari cukup untuk menampung seluruh calon jamaah yang sudah terdaftar. Di Sulawesi Selatan misalnya, masa tunggu haji bisa mencapai 40 tahun. Mari kita bayangkan satu kisah. Seorang ibu bernama Hajah Siti mendaftar haji di usia 32 tahun. Ia menyisihkan uang belanja, menabung sedikit demi sedikit, hingga akhirnya bisa menyetorkan biaya awal. Saat mendaftar, ia diberitahu bahwa masa tunggu di daerahnya adalah 38 tahun. Ibu Siti hanya tersenyum. Bismillah, semoga Allah panjangkan umur. Kini 25 tahun sudah berlalu, rambutnya mulai memutih, anak-anaknya sudah dewasa, bahkan sebagian cucunya sudah sekolah. Tapi nomor porsinya masih jauh dari giliran berangkat. Kisah Ibu Siti bukanlah satu-satunya. Ada ribuan bahkan jutaan orang lain yang mengalami hal serupa. Di beberapa daerah, bahkan ada yang mendaftar saat SMA, namun baru bisa berangkat saat pensiun. Mulai tahun 2026 nanti, ini akan menjadi pekerjaan rumah besar bagi BPHJ, Badan Penyelenggara Haji, yang secara penuh mengambil alih penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama. Tantangannya bukan hanya soal menambah kuota, tetapi memastikan antrian haji benar-benar bersih dan akurat. Wacana audit nomor porsi. Salah satu langkah yang sedang diwacanakan adalah audit nomor porsi haji. Nomor porsi adalah kartu antrian resmi yang diberikan setelah mendaftar dan menyetor setoran awal. Namun dalam praktiknya, ada nomor porsi milik calon jamaah yang sudah meninggal tapi belum dilaporkan keluarganya. Ada nomor porsi milik orang yang tidak pernah melunasi biaya hingga bertahun-tahun. Bahkan ada yang memiliki 2 nomor porsi sekaligus. Ini seperti antrian panjang di loket, tapi ada kursi yang ditempati boneka. Kursinya ada, tapi tidak dipakai orang yang benar-benar mengantri. Bayangkan jika semua data ini dibersihkan. Nomor porsi yang tidak aktif dihapus, data ganda dihilangkan, dan hanya jamaah aktif yang tersisa. Hasilnya, masa tunggu di beberapa daerah bisa berkurang drastis. Transisi dari Kemenak ke BPHJ. Mulai 2026, pengelolaan haji tidak lagi di bawah Kementerian Agama. Semua kewenangan dialihkan ke BPHJ. Transisi ini seperti memindahkan kemudi kapal besar di tengah lautan. Harus hati-hati, terukur, dan tanpa menabrak ombak. Sinkronisasi data menjadi kunci. Data calon jamaah dari Sisko Haji, dokumen dan kontrak layanan di Arab Saudi, pengaturan akomodasi, catering, transportasi, hingga fasilitas di Tanah Suci. Satu kesalahan bisa membuat ribuan jamaah terlantar atau bahkan gagal berangkat. Menentukan prioritas kerja. Sebagai lembaga baru, BPHJ punya banyak mimpi.
Tapi seperti kata pepatah, siapa yang mengejar semua kelinci, tak akan menangkap satu pun. Beberapa prioritas yang mungkin dipilih: merapihkan data jamaah haji, menurunkan biaya agar lebih terjangkau, memberantas praktik kartel penyedia layanan haji, membangun kampung haji di Arab Saudi. Tanpa prioritas yang jelas, semua rencana bisa berjalan setengah hati. Transparansi dan pengawasan. Ada wacana BPHJ bekerja sama dengan lembaga pengawas seperti KPK atau BPK. Bahkan, pengawasan dilakukan sampai tingkat kecamatan. Tujuannya sederhana, memastikan yang berangkat adalah mereka yang benar-benar sesuai urutan. Ini penting untuk mencegah praktik titip nama, jual beli nomor porsi, atau manipulasi data. Keluhan yang selama ini sering terdengar di masyarakat. Sistem syarikah dan penanggung jawab. Di Arab Saudi, ada yang namanya syarikah, penyedia layanan haji. Ada usulan, setiap embarkasi dilayani satu syarikah, tapi secara nasional ada minimal 2 untuk persaingan sehat. Keuntungannya jelas, kualitas dan harga bisa dibandingkan, penanggung jawab jelas, dan jika ada masalah, mudah dilacak. Profesionalisme petugas haji. Pelayanan haji juga bergantung pada kualitas petugas. Petugas yang baik tahu jumlah jemaah dalam kloter, jumlah bus yang dibutuhkan, rasio laki-laki dan perempuan, kondisi kesehatan jemaah, dan latar belakang yang mempengaruhi pelayanan. Dengan begitu, pelayanan lebih tepat sasaran, dan masalah bisa diantisipasi sebelum terjadi. Semua langkah ini, mulai dari audit nomor porsi, sinkronisasi data, penentuan prioritas, transparansi pengawasan, hingga profesionalisme petugas haji, adalah kunci menuju penyelenggaraan haji yang lebih baik di Indonesia. Semoga kelak, daftar tunggu yang kini puluhan tahun bisa dipangkas menjadi belasan atau bahkan di bawah 10 tahun. Dan semoga setiap orang yang mendaftar haji bisa berangkat saat fisik masih kuat sehingga ibadahnya sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.